pada minggu terakhir dalam perjalanan tahun liturgi, kita menutupnya dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dalam buku prefasi, di situ dituliskan bahwa Allah Bapa telah mengurapi Yesus Kristus menjadi imam abadi dan raja alam semesta. Kerajaan yang diberikan kepada Yesus Kristus ini adalah kerajaan yang berpedoman pada kebenaran dan kehidupan. Kerajaan yang memancarkan kesucian dan rahmat. Kerajaan yang berlimpahkan keadilan, cinta kasih, dan perdamaian. Itu gambar yang diberikan kepada kita. Dan bacaan hari ini dipilih dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Dalam konteks Injil Matius, gambar yang dilukiskan di dalam bab 25 ini adalah raja yang hadir pada waktu akhir zaman. Raja yang akan menghakimi setiap perbuatan kita. Dan kita bagaimanapun juga harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Saudara-saudara, kerajaan damai yang berdasarkan kebenaran dan keadilan sebagaimana dicatat dalam prefasi hari ini mau mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Kerajaan damai dan kebenaran itu isinya apa? Kapankah itu akan terjadi? Kerajaan damai di mana Kristus menjadi rajanya itu akan terwujud pada saat rakyat jelata, orang-orang miskin disapa dan disejahterakan. Itu dari sisi raja. Raja sendiri akan memperhatikan mereka. Raja memang punya kekuasaan. Dan kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus bukan hanya ada di dunia ini. Bahkan disebutkan kekuasaan Yesus itu mencakup kehidupan dan kematian. Dan hidup Yesus sendiri menunjukkan kepada kita bahwa Ia telah memenangkan kehidupan. Kendati Dia sendiri sudah wafat, namun Dia bangkit dari alam maut. Itu tanda bahwa semangat hidup, warta kehidupan yang dibawa oleh Yesus telah mengalahkan maut dan segala kebenciannya. Yesus punya kekuasaan, tetapi kekuasaan itu tidak dipakai untuk berlaku semena-mena, berlaku arogan, tidak. Kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus dipakai untuk melindungi yang lemah. Dan itu terbukti dari berbagai macam perkara yang dicatat oleh para penginjil. Saat orang terancam hidupnya, misalnya pada waktu
Ada kisah seorang perempuan yang pagi-pagi buta dihadapkan kepada Yesus. Yesus hanya mengatakan, barang siapa di antara kamu yang hadir di sini merasa tidak berdosa, silahkan lempari wanita ini. Dan ternyata tidak ada orang yang punya keberanian, karena mereka masing-masing merasakan dosa itu. Dan di dalam Injil dikatakan mereka pergi satu persatu, mulai dari yang paling tua. Sehingga akhirnya wanita yang sudah terancam hidupnya ini disapa oleh Yesus. Mulai dari sekarang kamu jangan berbuat dosa lagi. Sabda pengampunan, sabda yang memberikan solusi atas hidup. Benar bahwa kita kadang jatuh dalam dosa, tetapi kita sesama manusia tidak punya hak untuk mengadili, apalagi sampai membunuh sesama kita. Karena kita sendiri juga tidak tahu apakah saya sungguh-sungguh sudah bersih. Dalam kisah yang seperti itu, kita sesungguhnya juga diajak untuk refleksi kita sendiri. Pada waktu kita sedang tergoda untuk menilai atau menghakimi orang lain, kita harus mawas diri. Kekuasaan Yesus dipakai untuk melindungi yang lemah, yang sedang terpojok. Kekuasaan Yesus juga dipakai untuk memberikan pengharapan bagi yang merasa dilolosi kekuatannya. Itu dalam peristiwa-peristiwa kematian kita lihat. Ada dua peristiwa kematian yang menarik. Yang pertama adalah pemuda di Nain. Dikatakan di sana bahwa pemuda ini adalah anak tunggal ibunya, seorang janda. Yesus tanpa diminta, dia langsung menghentikan iring-iringan pembawa jenazah itu dan menyentuh pemuda Nain itu dan memberikannya kepada ibunya, sehingga ibu itu tidak lagi merasa kosong, tetapi merasa hidupnya punya arti karena anaknya hidup kembali. Peristiwa kematian yang kedua terkait dengan Lazarus. Lazarus, Marta, dan Maria adalah 3 bersaudara yang disebut sebagai sahabat Yesus. Dikisahkan bahwa Lazarus sudah 4 hari dalam kubur. Tetapi Yesus tetap berseru dan memanggil Lazarus keluar. Lazarus yang sudah 4 hari terbaring dalam makam ini taat kepada Yesus. Dan dia berjalan keluar. Memang tidak ada kisah bagaimana kehidupan Lazarus bersama Marta dan Maria sesudah kehidupannya yang kedua ini. Tidak ada cerita. Tetapi hal itu mau menunjukkan kepada kita bagaimana orang yang punya kuasa menggunakan kekuasaannya untuk memberikan penghiburan dan sekaligus juga tanda manakala orang percaya, orang itu bisa mendapatkan hidup seutuhnya. Tidak perlu nanti, tetapi sekarang ini.
Yang ketiga, dengan cara itu sesungguhnya kita diajak untuk peduli juga kepada orang lain. Bacaan dari Injil Matius hari ini mau menunjukkan hal itu. Kerajaan damai itu akan terjadi, terwujud sekarang di dunia ini. Manakala kita masing-masing sebagai manusia yang rapuh tidak mengagungkan kerapuhannya itu, tetapi justru menggunakannya sebagai jalan berkat bagi sesama. Dikatakan bahwa orang-orang yang disebut di sini orang-orang benar itu tidak tahu. Kami tidak tahu kapan engkau lapar, kapan engkau telanjang, kapan engkau dalam penjara. Tetapi apa yang sudah kita lakukan terhadap sesama dengan sebuah niat yang jujur demi menjaga harkat dan martabat sesama, itu dicatat oleh Tuhan. Jadi peristiwa perayaan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini sekaligus juga mengajak kita untuk melakukan hal yang sama seperti Yesus. Mari kita peduli kepada sesama kita, terutama mereka yang sakit, mereka yang terpinggirkan. Adakah hati kita tersentuh? Adakah kita terusik dan tidak rela pada waktu ada orang lain sengsara? Saudara-saudara, perayaan hari ini di mana Kristus Yesus menjadi Raja alam semesta, yang ingin dirajai adalah hati kita semua, hati manusia. Yesus dengan segala macam cara dan segala macam pengajarannya menginginkan satu hal, agar kita masing-masing menjadi pribadi yang baik, menjadi orang yang berkualitas, bukan orang yang ecek-ecek, hanya kelihatannya baik, tidak. Tuhan menghendaki kita menjadi orang baik luar dan dalam. Dan kendati menghadapi segala macam cercaan, hinaan, dan omongan yang tidak baik dari orang lain, karena kita yakin apa yang kita lakukan itu sungguh baik demi kebaikan sesama, maka kita pun akan tetap berdiri dan tetap konsisten berbuat baik. Kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk meraih sebuah kenaikan jabatan atau apa, tidak. Kita berbuat baik karena kita yakin bahwa yang kita lakukan itu sungguh baik dan yang baik itu berasal dari Allah. Tidak ada bumbu, tidak ada embel-embel kepentingan manusiawi yang lain. Kita tidak lama lagi akan mengadakan pemilu. Apa artinya? Siapakah yang harus kita pilih? Yang harus kita pilih adalah orang-orang yang baik. Orang yang baik, yang mampu menjaga keutuhan bangsa dan negara. Orang baik yang setia kepada komitmen bersama yang namanya menghidupi negara dan bangsa Indonesia. Pergerakan partai-partai tentu akan memuji masing-masing jagonya sebagai yang baik. Tetapi kita juga tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu.
Logika partai tetaplah logika partai. Politik tetaplah politik. Tetapi politik yang kita mainkan adalah politik nurani, politik moral. Maka kita sebagai warga negara yang baik, yang mencintai negara ini, mari kita gunakan hak pilih kita untuk mencari, untuk mendukung, untuk memilih orang yang baik. Sebagaimana digambarkan oleh Yesus sebagai Raja. Pemimpin yang ngayomi rakyat, pemimpin yang tidak diskriminatif, pemimpin yang adil, pemimpin yang berani menegakkan kebenaran, pemimpin yang berani melawan segala macam bentuk intoleransi. Karena intoleransi itu adalah merusak tatanan. Masih ada waktu bagi kita untuk berpikir ulang mengenai rencana kita memilih tokoh yang akan kita jadikan pemimpin di sekitar kita. Jangan sampai kita salah dalam mengambil keputusan. Jangan sampai juga kita menggadaikan suara kita karena bodoh, karena takut, sehingga nasib kita dalam sekian tahun ke depan dipertaruhkan. Dan contoh itu sudah ada di tempat lain. Jangan kita meniru atau mengulang kebodohan yang sama. Jangan biarkan bangsa dan negara ini rusak atau dirusak oleh kekuatan jahat yang berbaju macam-macam. Mari kita mohon rahmat dan berkat Tuhan, supaya perayaan Kristus Raja semesta alam hari ini tidak hanya kita lihat, tidak hanya kita tempatkan dalam konteks liturgis, konteks rohani, tetapi mari kita tempatkan itu dalam konteks real di dalam hidup kita sehari-hari.